pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, profil belajar dari siswa tersebut. Untuk yang berikutnya adalah pengertian diferensiasi produk. Jadi yang namanya produk itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang. Berarti dalam hal ini adalah sesuatu yang dihasilkan oleh siswa yang ditujukan kepada gurunya yang dia itu berwujud seperti itu. Kemudian produk yang dibuat itu harus mencerminkan sejauh mana pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Untuk yang kedua ada contoh produk, yaitu ada karangan, kemudian ada video presentasi, ada audio, tulisan, hasil tes, pertunjukan, pidato, dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian untuk penilaian produk, dalam penilaian produk itu tidak bisa langsung dinilai ini bagus, ini tidak bagus, tapi harus ada indikator. Dan indikator penilaian produk itu harus disusun ketika produk itu belum jadi. Produk itu bisa dinilai dari kualitas produknya, bisa juga dinilai dari kontennya, bisa juga dinilai dari keluarannya atau sifat produk akhir, atau bisa juga dinilai berdasarkan proses pembuatan produk itu sendiri. Kemudian manfaat produk yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan materi oleh siswa. Untuk yang kedua, memberikan tantangan atau keberagaman. Untuk yang ketiga, sebagai apresiasi, sebagai tempat untuk mengapresiasikan pembelajaran yang diinginkan oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu hasil atau temuannya. Contohnya yaitu pada saat pembelajaran IPAS topik pencemaran, siswa diberikan penugasan proyek terkait jenis-jenis pencemaran dan solusi untuk mengatasi pencemaran yang ada di lingkungan. Nah, guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, yaitu guru menggunakan jenis pencemaran dan model proyek yang akan dibuat per kelompok secara acak menggunakan spinner. Kemudian kelompok 1 itu mendapatkan jenis pencemaran tanah dengan model proyek berupa video. Kemudian kelompok 2 mendapatkan jenis pencemaran air dengan model proyek berupa poster. Kemudian kelompok 3 mendapatkan jenis pencemaran udara dengan model proyek berupa PPT. Dan kelompok 4 mendapatkan jenis pencemaran suara dengan model proyek berupa mind mapping. Nah, model proyek yang berbeda pada setiap kelompok itu menunjukkan adanya diferensiasi produk pembelajaran. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Setiap kelompok memberikan 1 pertanyaan. Baik, dipersilakan. Ya, silakan. Silakan semua. Baik, perkenalkan nama saya Gracia Sutismantha Prasetya dari kelompok 1. Ingin bertanya, untuk pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu kan pengertiannya sendiri memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut kan. Jadi dibagi atau disesuaikan dengan memang karakteristik peserta didik itu sendiri. Tapi pada hasil atau temuan yang teman-teman tulis sekarang di kelompok 4 di kelompok ini tuliskan itu, kalian membaginya dengan contoh membaginya menggunakan spinner atau dibuat secara acak gitu. Nah, kalau memang tadi pengertiannya adalah seperti itu, dibagi sesuai dengan karakteristiknya, kenapa kok di hasil temuan kalian membaginya melalui spinner gitu? Paham nggak pertanyaannya? Kalau kita lihat dari pengertian pembelajaran diferensiasi secara umum, itu memang pembelajarannya itu memberikan kekuasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Itu hanya secara umum. Tapi kita kan juga tahu yang namanya diferensiasi itu kan ada 4 macamnya itu. Dan itu sebenarnya kalau menurut kelompok kami untuk yang diferensiasi produk itu tidak diharuskan sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta. Untuk yang contoh ini kami memakainya beragam, perkelompokan itu secara heterogen. Tapi mungkin ketika nanti di diferensiasi proses atau mungkin di diferensiasi konten, mungkin teman-teman bisa menggunakan yang kesiapan belajar atau yang profil belajar. Seperti itu. Jadi ini kita penggunaannya itu pengelompokannya heterogen, dan kita menitik beratkan pada hasil yang dihasilkan oleh siswa. Produk yang dihasilkan oleh siswa itu berbeda-beda setiap kelompok. Gimana Mas? Karena saya juga baru tahu kalau produk itu memang tidak harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tadi katanya Bu. Itu apakah memang benar boleh kayak nggak sesuai, jadi memang
apa namanya, karena di pengertiannya sendiri yang diferensiasi produk saya tidak, mungkin apakah saya juga lewat membacanya juga kurang tahu, itu tidak dituliskan kalau dia tidak disesuaikan dengan karakteristiknya, jadi tidak dibagi sesuai dengan karakteristik tadi itu. Karena kalau menurut pandangan saya itu kayak kan berdiferensiasi pengertiannya itu secara umum gini, sedangkan yang produk dan sebagainya itu kayak jenis-jenisnya kan. Berarti kan secara tidak langsung nanti jenis-jenisnya ini juga berkaitan dengan pengertian yang umum tadi. Jadi intinya kalau misal kayak hewan mamalia itu hewan mamalia, contoh hewan mamalia itu singa. Tapi kalau saya menyebutkan manusia kan juga kurang tepat kan, itu kan pengertian saya awalnya gitu. Jadi saya kurang tahu kalau produk itu memang boleh. Sebenarnya kalau mau dikaitkan dengan pengertian secara umum bisa, misal kita pakai yang sesuai dengan gaya belajar. Yang kita tahu ada tiga, ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Mungkin nanti dalam satu kelas itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok auditori mungkin dia bisa membuat sebuah rekaman tentang pembelajaran IPAS yang topik pencemaran. Kemudian untuk yang gaya belajar visual mungkin dia bisa membuat PPT atau mungkin bisa dengan apa ya, tentang poster atau yang infografis seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir yang kinestetik mungkin mereka bisa membuat suatu produk yang mungkin bisa digunakan untuk mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan sekolah. Pertanyaan dari kelompok Donita. Ya, silakan. Saya dia ingat dari kelompok 4 sebenarnya kalau misalnya diferensiasi produk ini apakah nanti rubrik penilaiannya juga akan berbeda-beda, dan misalnya settingnya nanti dibuat ada anak yang ingin mengerjakan secara individu dan ada yang kelompok, apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Apakah penilaian yang berbeda? Untuk rubriknya berbeda. Untuk menilai video atau video dan PPT pasti rubriknya berbeda. Mungkin isinya dari konten isinya sama, tapi misalnya desainnya itu pasti berbeda. Tapi tulisnya sama.